Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 27 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun sebagaimana adanya kami saat ini. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh memahami firman Tuhan, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun, ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Renungan kita pada pagi ini diberi tema Teguh melakukan kebaikan. Bantang umpogau kameloan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah mengatakan, orang yang suka mencari kesalahan orang lain bagaikan lalat yang suka mencari nanah dan luka yang busuk. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud untuk mempermalukannya disebut ghibah. Salah satu alasan seseorang mencari kesalahan orang lain karena mereka merasa tidak nyaman atau karena selalu menganggap diri lebih baik dan lebih mampu dari orang lain. Orang Farisi dan para ahli Taurat selalu berusaha untuk mencari kesalahan pada diri Yesus. Apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus, dan tentu semua itu adalah kebaikan dan kebenaran, namun bagi orang Farisi dan para ahli Taurat selalu dianggap salah dan melanggar hukum Taurat. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan tidak menghormatinya. Mereka hanya memaknai hari Sabat dari segi ritus saja dan bukan dari makna Sabat itu sendiri. Untuk itulah Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Pertanyaan Yesus sekaligus menjadi pernyataan bahwa apa yang mereka persoalkan adalah kekeliruan mereka, dan justru itulah pelanggaran terhadap maksud Allah tentang makna Sabat. Bukankah bagian dari makna Sabat adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan hidup dari penderitaan? Bapak Ibu terkasih, berbuat baik akan selalu ada tantangan. Orang yang hanya mencari popularitas sering merasa tersaingi dengan apa yang kita lakukan, sehingga berusaha menjatuhkan kita. Tindakan Yesus memberi motivasi agar kita terus berbuat baik. Perbuatan baik akan membuahkan kebenaran, dan kebenaran akan menghasilkan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tekun berbuat baik bagi sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami melakukannya sebagai ungkapan syukur kami atas kasih karunia-Mu, atas pengampunan, atas pemulihan, penyelamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk tekun berbuat baik. Biarlah semuanya kami arahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, pagi ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan, berkati obat-obat yang diminum, berkati perawatan yang dialami, biarlah boleh pulih kembali sehingga boleh beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya yang menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Bagi anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah, dalam masa pertumbuhan, Tuhan kiranya berkati mereka, biarlah boleh beraktivitas dengan sukacita, belajar dengan tekun, dan kelak mereka akan mendapatkan hasilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan kiranya berkati mereka, beri sukacita kepada mereka Tuhan, biarlah mereka boleh terus menjadi teladan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, segenap aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menyebarkan kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.